wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widyastuti dari UIN Wali Songo Semarang yang akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kartu Misteri berbasis pada materi Sistem Ekspresi kelas 11 di SMA Negeri 8 Semarang. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pada era sekarang ini, di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik dan penilaian yang menitikberatkan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Selain itu, media yang digunakan pada proses pembelajaran sangat menentukan minat maupun motivasi peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara guru biologi SMA Negeri 8 Semarang, sudah menerapkan kurikulum 2013, namun penggunaan soal HOTS masih jarang digunakan. Selain itu, media yang digunakan masih sering menggunakan PPT maupun alat peraga. Selain itu, diperkuat hasil analisis kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik merasa kurang tertarik pada proses pembelajaran karena media yang digunakan kurang bervariasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, berhenti tertarik untuk melakukan pengembangan media pembelajaran kartu misteri berbasis pada materi Sistem Ekspresi kelas 11 di SMA Negeri 8 Semarang. Selanjutnya, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Penelitian saya termasuk penelitian pengembangan atau R&D dengan menggunakan metode ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Pada tahap analisis, peneliti melakukan analisis kebutuhan, analisis permasalahan, juga wawancara guru biologi SMA Negeri 8 Semarang untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi dan untuk menentukan solusi yang tepat berdasarkan permasalahan yang dipilih. Kemudian tahap yang kedua yaitu desain. Peneliti melakukan mendesain media yang akan dikembangkan dan juga menyusun instrumen-instrumen yang akan digunakan pada proses penelitian. Masuk ke tahap yang ketiga yaitu development, pengembangan, yaitu desain media yang sudah didesain sebelumnya kemudian diajukan ke validator ahli untuk divalidasi media sejauh mana tingkat kelayakan media yang akan digunakan sebagai media penelitian. Yang selanjutnya yaitu tahap implementation. Setelah mengetahui tingkat kelayakan media, kemudian diimplementasikan atau diuji cobakan kepada peserta didik, dan setelah uji coba berlangsung, kemudian peserta didik diberikan angket respon peserta didik untuk mengetahui sejauh mana respon peserta didik pada media yang sudah dikembangkan. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu tahap evaluation. Dari angket respon peserta didik yang sudah diisi sebelumnya, kemudian dicari komentar atau saran sebagai bahan untuk merevisi media yang sudah dikembangkan dan juga diuji cobakan untuk menjadi media yang utuh atau media yang permanen. Ke jenis data yang saya gunakan yaitu data kuantitatif dan juga data kualitatif. Data kuantitatif sendiri yaitu data yang diperoleh dari skor uji coba soal, skor validator ahli, dan juga skor hasil belajar peserta didik. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari saran, komentar maupun kritik dari validator ahli dan juga peserta didik. Untuk teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu ada wawancara yang dilakukan dengan guru biologi SMA Negeri 8 Semarang, ada angket yaitu angket analisis kebutuhan, angket respon peserta didik, dan angket validator ahli. Selanjutnya ada dokumentasi. Untuk teknik analisis data yang saya gunakan yaitu teknik persentase, itu untuk mengungkapkan skor yang diperoleh dari validator ahli, dari respon peserta didik, dan juga untuk menguji tingkat efektivitas media itu sendiri. Dan juga ada teknik analis data, uji validitas soal, uji reliabilitas soal, uji tingkat kesukaran soal, dan uji tingkat daya pembeda soal. Untuk mengetahui atau untuk menentukan soal itu dipakai atau tidak, itu menggunakan uji validitas dan uji tingkat validitas dan reliabilitasnya saja. Untuk rumus yang digunakan pada uji validitas soal itu menggunakan rumus korelasi produk momen, sedangkan untuk menguji tingkat reliabilitasnya soal itu menggunakan rumus Alpha-Kronberg. Selanjutnya yaitu ke hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama yaitu menguji kelayakan media berdasarkan validator ahli. Yang pertama yaitu dari ahli media memiliki skor rata-rata 75,25%, yang artinya media layak digunakan. Kemudian dari ahli materi dan soal memiliki skor rata-rata 82,90%, yang artinya media sangat layak untuk digunakan. Kemudian validasi dari guru biologi memiliki skor rata-rata 81,40%, yang artinya media sangat layak untuk digunakan. Kemudian hasil penelitian yang kedua yaitu setelah mengetahui tingkat kelayakan media, kemudian langkah selanjutnya menguji cobakan soal pada kelas 12 MIPA 4 dengan jumlah peserta didik 25 dengan soal 34.
Dari 34 soal yang diuji cobakan memiliki nilai kevalitan dan kereliabilitasan yang tinggi, yang artinya 34 soal tersebut layak untuk digunakan pada media dan juga layak untuk digunakan sebagai soal pretest dan soal post-test. Kemudian setelah mengetahui tingkat kevalitan dan kereliabilitasan soal, kemudian masuk ke hasil penelitian yang ketiga, yaitu uji coba media. Uji coba media dilakukan pada kelas 11 MIPA 4 dengan jumlah peserta didik 36. Uji coba media ini dilakukan selama 2 minggu atau 4 kali pertemuan, di mana 4 kali pertemuan tersebut sudah mencangkup pretest, perlakuan, dan juga post-test. Pada tahap pretest, peserta didik diberikan soal HOTS dengan menghasilkan data. Ada 13 peserta didik yang tuntas KKM dan 23 peserta didik yang belum tuntas KKM. Kemudian setelah pretest, kemudian masuk ke perlakuan. Pada tahap perlakuan ini, peserta didik melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran kartu misteri berbasis HOTS pada materi sistem ekspresi. Setelah tahap perlakuan, kemudian post-test. Pada tahap post-test ini, peserta didik diberikan soal HOTS sama yang sudah diuji valid dan kereliabilitasannya, menghasilkan data. Ada 33 peserta didik yang tuntas KKM dan ada 3 peserta didik yang belum tuntas KKM. Dapat diketahui dari tahap pretest dan post-test ini memiliki kenaikan pada peserta didik yang tuntas KKM yang signifikan. Setelah melalui tahap post-test, kemudian peserta didik diberikan angket yang digunakan sebagai angket respon peserta didik yang akan digunakan sebagai kelayakan media berdasarkan respon peserta didik. Dari data post-test tersebut kemudian dihitung tingkat keefektivitasan media menggunakan rumus peserta didik yang tuntas KKM per atau dibagi jumlah keseluruhan peserta didik dikali 100%, yang menghasilkan skor 91,6%, yang artinya media sangat efektif digunakan pada proses pembelajaran karena dapat meningkatkan minat dan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Untuk efektivitas minat ini didukung pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya, di mana pembelajaran menggunakan kartu itu dapat meningkatkan minat peserta didik. Dari angket respon peserta didik yang sebelumnya sudah diisi, kemudian dihitung rata-ratanya yang menghasilkan skor 83,3%, yang artinya media sangat layak digunakan dari segi angket respon peserta didik. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu pengembangan media pembelajaran kartu misteri berbasis HOTS pada materi sistem ekspresi dengan komposisi kartu 24 kartu soal, 24 kartu jawaban, 4 kartu hadiah, 2 kartu hukuman, dan 6 cara bermain. Yang kedua, kelayakan media berdasarkan ahli media memiliki skor 75,25%, media layak. Dari ahli materi dan soal memiliki skor 82,90%, yang artinya media sangat layak. Dari validator guru biologi memiliki skor 81,40%, yang artinya media sangat layak digunakan. Dan dari angkat respon peserta didik memiliki skor 83,3%, yang artinya media sangat layak untuk digunakan. Yang ketiga, uji efektivitas media memiliki skor 91,6%, yang artinya media sangat efektif digunakan pada proses pembelajaran karena dapat meningkatkan minat dan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.